warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, terdiri dari Ahmad Rinda Harjo dan Vera Fazria. Di sini kami akan membahas tentang apa sih itu Fedora dan mengenal jauh Fedora Linux tersebut. Fedora ini merupakan sebuah sistem operasi layaknya Windows maupun Mac OS. Hanya saja Fedora ini mengusung sistem yang berbeda dengan keduanya, di mana Fedora ini menggunakan Linux sebagai dasarnya. Pengertian Fedora. Fedora merupakan sistem operasi berbasis Linux yang menampilkan perkembangan terakhir dalam perangkat lunak. Sama halnya dengan distro Linux lainnya, Fedora ini juga berbasis open source sehingga memungkinkan banyak orang bisa melakukan customization pada OS tersebut untuk membuatnya jadi lebih baik. Fedora ini juga dibangun oleh banyak orang di seluruh dunia. Mereka bekerja sama dalam sebuah komunitas yang bernama dengan Project Fedora. Semua orang boleh bergabung dalam komunitas ini supaya nantinya Fedora bisa terus berkembang. Sejarah Fedora. Fedora ini merupakan sekumpulan proyek yang disponsori oleh Red Hat dan mereka dikembangkan sebagai kerjasama antar komunitas open source bersama dengan para teknisi dari Red Hat. Lantas, apa tujuan dari adanya proyek Fedora tersebut? Di mana mereka ingin mengembangkan sebuah software dan konten yang cepat dan juga gratis untuk semua orang. Proses yang terbuka, forum untuk umum, inovasi yang cepat, dan pemanfaatan serta transparansi. Semua ini dilakukan untuk mewujudkan sebuah sistem operasi dan juga platform yang terbaik dan juga bebas untuk semua orang. Dalam perkembangannya, sistem operasi Fedora ini mendapatkan update atau versi terbaru 2 kali dalam setahun. Fedora ini adalah kombinasi terbaik dari si software yang terpercaya serta paling baru yang pernah ada dalam kelompok aplikasi open source. Proyek Fedora ini dimulai pada akhir tahun 2003 silam. Tepatnya ketika Red Hat Linux dihentikan. Saat itu Red Hat Enterprise Linux menjadi satu-satunya distro resmi dari Red Hat. Sementara untuk Fedora ini dijadikan sebagai distro masyarakat. Fedora Core merupakan distro besutan dari Red Hat Project setelah mereka bergabung dengan Fedora Project yang merupakan sebuah proyek komunitas di mana mengkhususkan dirinya dalam membuat berbagai paket aplikasi agar nanti bisa dijalankan pada Red Hat Linux. Dilihat dari sejarahnya, Fedora Core ini adalah hasil evolusi dari Red Hat Linux yang telah berhenti pada versi 9. Nah, karena sebagai hasil evolusi, maka tampilan maupun rasa dari proyek ini pun tidak jauh beda dengan Red Hat Linux. Ada banyak sekali dari Fedora yang sudah diliris, mulai dari Fedora Core 4, Fedora 11, Fedora 12, Fedora 13, dan yang terakhir adalah Fedora 14. Fitur dan aplikasi pada Fedora versi terbaru ada beberapa fitur yang telah dimasukkan ke dalam, mulai dari pembaca PDF Invoice, Open Office 2.0 beta, serta Kompiler GCC4. Ada fitur yang menarik yang dimasukkan, yakni paket Zen, di mana paket tersebut memungkinkan sejumlah fitur komputer agar bisa berjalan pada sebuah sistem fisik tunggal. Besarnya pangsa pasar dimiliki oleh Red Hat membuat ROM untuk Fedora tersedia banyak sekali di web. Anda pun nanti juga tidak akan kesulitan dalam mendapatkan RPM yang pas sesuai dengan kebutuhan Anda nanti. Fedora sebagai distro premium ini memiliki kelebihan pada fitur keamanan yang mereka tawarkan. Fitur keamanan yang dimiliki Fedora Core 4 ini membuatnya tidak hanya aman pada sisi lingkungan desktop saja, melainkan juga untuk lingkungan server, yang mana sebagai kestabilan dan keamanan menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki. Tingkat keamanan pada Fedora Core 4 ini diperkuat oleh adanya paket Selunix Security Extend Linux yang memperketat privilege
sistem pada beberapa daemon Unix. Dengan begini, nampak jika Fedora Project telah menampakkan suatu kaki pada personal desktop, sementara satu kakinya lagi berfokus pada dunia server. Namun, pada kekurangan dari Fedora Core 4 ini tersebut, di mana karena license yang mereka usungkan ini berupa open source, maka secara default Fedora Core tidak bisa menjalankan beberapa format media proprietary seperti MP3, Windows Media maupun DVD. Namun secara keseluruhan Fedora ini sebagai distro menjanjikan keamanan dan juga padat fitur. Selain itu, Fedora ini memiliki komunitas yang sangat besar di Amerika, di dunia, sehingga Anda pun tidak akan kesulitan jika menemui masalah dalam menjalankan OS tersebut. Saya akan melanjutkan presentasi dari Rian, yaitu dari kelebihan Fedora. Nah, di setiap distro ataupun sistem operasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihan dari Fedora ini tuh, Fedora merupakan distro yang aman, mapan, dan juga memiliki banyak fitur. Selain itu, penggunanya sangat luas, sekitar 50% pengguna Linux Indonesia memakai Fedora ini. Nah, dan Fedora ini tuh sangat sangat populer di Amerika, jadi banyak penggunanya lah. Yang ketiga, tingkat keamanan dari Fedora ini tuh sangat baik karena dia memiliki fitur yang tadi dijelaskan oleh Rian, yaitu fitur SeLinux atau Security Enhanced Linux. Jadi kita tidak perlu khawatir ya untuk dapat serangan keamanan dari Fedora ini. Jadi kita aman lah intinya. Yang keempat, dukungannya baik, inovatif, tool konfigurasi, dan memiliki desktop yang bagus. Yang kelima, Fedora memiliki fitur yang menarik karena terdapat paket Xen yang secara default terdapat paket Core 4. Nah, Xen ini memungkinkan sejumlah virtual komputer untuk berjalan pada sistem fisik tunggal. Nah, yang selanjutnya mungkin dari Fedora versi 34 ya yang terbaru, fiturnya itu lebih canggih, lebih modern, dan lebih mudah dikuasai oleh setiap pengguna. Nah, yang selanjutnya, kekurangan dari Fedora ini tuh kemampuannya tidak seperti Debian maupun Slackware untuk kebutuhan server, jadi kurang cocok digunakan untuk dijadikan server gitu. Yang kedua, Fedora merupakan distribusi untuk keperluan umum karena sifatnya open source tadi, jadi kita tidak bisa dijadikan untuk keperluan khusus. Yang ketiga, secara default kemampuan multimedia dari Fedora ini tuh kurang karena tidak bisa memutar file dalam format MP3, DVD maupun Windows Media. Jadi dia hanya bisa memutar file dalam format Fedora saja untuk multimedianya. Nah, di sini ada tampilan dari Fedora versi 17. Masih sangat sederhana dan belum diperbarui. Nah, yang selanjutnya juga masih tampilan dari Fedora ya. Ini ada yang seperti ini tanggal. Yang selanjutnya masih tampilan dari Fedora 17. Hampir sama tampilannya seperti untuk main menu ya ini. Sama seperti dengan Android, tidak beda jauh ya. Kalau Linux, karena Linux bawaan dari Android ya, jadi tampilannya kurang lebih seperti Android juga. Selanjutnya masih ada ini ya tampilannya untuk aplikasinya. Nah, ini pinggirnya. Karena Fedora ini bisa diotak-atik, kita bisa mengubahnya sesuai dengan hati kita gitu. Yang selanjutnya masih tampilan Fedora 17 yang selanjutnya. Nah, di sini ada video yang menampilkan Fedora 34 nih. Fedora 34 ini tuh sangat canggih ya. Dari segi tampilannya dan fitur-fiturnya, dia memungkinkan bisa menggeser ke atas kayak Android kalau misalnya mau
cari apa ya, jadi nggak perlu repot-repot klik kanan klik kiri gitu, tinggal geser-geser aja gitu. Kecepatan dari Fedora ini tuh faster, better than away, jadi sangat cepat dan tidak perlu diragukan lagi nih. Apa yang baru dari Fedora 34 ini? Nah, yang barunya tuh gitu tuh, kita bisa geser-geser gitu tuh. Geser-geser menu, kalau misalnya mau lihat menu tinggal geser ke atas. Nah, kayak Android lagi lah. Dan terbaru sangat nyaman kalau di. Nah, JST decompression maksudnya tuh yang tadi si Fedora ini tuh sangat cepat gitu. Kalau misalnya dipakai kita buka banyak aplikasi juga, dia nggak akan berat dan nggak akan lemot. Jadi enakan banget kalau dipakai gitu, nyaman. Nah, ada Gnome 440. Gnome 40 tadi kita bisa geser-geser gini. Nah, ini tampilan Fedora ya. Bisa dipercepat aja. Intinya tampilan-tampilan dari Fedora ini tuh tadi kan bisa dibedakannya. Kalau misalnya Fedora 17 tadi tuh masih dalam versi jadul lah. Kalau misalnya Fedora 32 ini tuh bisa ini nih, sangat terbaru dan kita bisa dengan mudah gitu pindah-pindah layar. Kita juga bisa ngegrupin aplikasi misalnya. Tinggal buka ini tadi itu. Nah, kita bisa pindah-pindah. Aplikasinya cepat banget ya. Ini pakai Gnome 40. Nah, kalau misalnya mau kita pindah-pindah layar tadi, kita bisa pakai tangan. Kelewat guys. Ya, intinya tampilan dari Fedora ini tuh tadi lebih canggih dan lebih modern digunakan. Tampilannya hampir sangat menyerupai Android ya. Jadi kalau misalnya kita pengguna Android, kita bakal dengan mudah dan nggak susah untuk mengaplikasikannya kalau misalnya kita mau pakai Fedora ini. Nah, di sini ada perintah dasar Linux tambahan dari saya untuk membuat seperti yang telah diketahui, di Linux beda dengan Windows. Contohnya jika kita ingin mengupdate sistem, walaupun kini ada aplikasi yang berbasis GUI, kita juga perlu tahu gitu memakai perintah dasar, memakai terminal. Nah, perintahnya ada alias, cat, cd, cmod, cp, find. Ada 17 ini ya. Nah, perintah ini tuh diberikan pada semua distro Linux, bukan hanya Fedora saja. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan kalau ada yang kurang boleh ditanyakan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.